Pernah kebayang gak, kalau ondel-ondel bisa pergi sampai ke kutub selatan Nusantara? Di sana bukan cuma dingin, tapi juga ada keajaiban luar biasa yang bikin es berubah jadi kristal bermotif batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat, ya. Jangan lupa sebelum lanjut, klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe supaya gak ketinggalan kisah seru ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai ceritanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal, imajinasi, dan rasa cinta pada alam semesta. Teman-teman, yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau. Amin. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena dengan takwa, hati kita jadi tenang dan hidup kita penuh berkah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dari ayat ini, kita belajar bahwa menjaga bumi, termasuk es di kutub dan lautan, adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Oh iya, teman-teman tulis juga ya, kalian nonton dari mana? Dari Jakarta, Aceh, Kalimantan, atau luar negeri mungkin? Seru banget kalau kita bisa saling kenal. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang jawabnya benar, doanya spesial banget, hadiahnya akan disebut di penutup. Suatu pagi yang cerah di kampung Betawi, angin bertiup lembut membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Di tengah halaman rumah adat yang luas, berdirilah seorang ondel-ondel besar bernama Oni. Tubuhnya tinggi, wajahnya ramah, dan di tangannya selalu ada sepasang gendang kecil yang bisa berbunyi nyaring ketika ditabuh. Setiap hari, Oni suka berkeliling kampung sambil menyapa anak-anak dan menari mengikuti irama musik tanjidor. Suaranya besar tapi lembut, seperti ombak yang menyentuh pantai. Pagi itu, saat Oni sedang menyiram bunga, seekor burung perkutut robotik bernama si Pitu terbang mendekat. Burung itu terbuat dari bahan logam ringan, tapi bulu-bulunya berwarna seperti pelangi. Ia membawa gulungan pesan bercahaya di kakinya. Oni, Oni, teriak si Pitu, kau harus baca ini segera. Pesan penting dari satelit langit selatan. Oni menatapnya heran. Satelit langit selatan? Wah, ada apa ya? Katanya sambil membuka gulungan pesan. Tulisan hologram biru keluar dari gulungan itu dan membentuk kalimat di udara. Kepada penjaga budaya Nusantara, es di kutub selatan Nusantara mulai retak dan kotor karena polusi dari laut hangat. Butuh pertolongan segera sebelum semua kristal beku hilang. Oni terdiam. Matanya yang besar memantulkan cahaya tulisan itu. Kutub selatan Nusantara, gumamnya pelan. Ia menatap ke langit yang mulai diselimuti awan tipis. Kalau es di sana mencair, hewan-hewan akan kehilangan rumahnya. Dan laut bisa jadi tak seimbang lagi. Si Pitu mengangguk cepat. Benar. Bahkan paus-paus biru yang tinggal di perairan sekitar sudah mulai berpindah tempat karena air menjadi keruh. Oni langsung menepuk dada dan tersenyum. Kalau begitu, aku tidak bisa diam saja. Aku harus pergi ke sana dan membantu, katanya dengan semangat berkobar. Namun perjalanan ke kutub selatan Nusantara bukan perjalanan biasa. Itu tempat yang sangat jauh, di ujung dunia, penuh salju dan angin dingin yang menggigit. Tidak ada jalan darat, tidak ada kapal biasa yang bisa menembus lapisan es. Tapi Oni punya ide. Ia menatap ke arah bengkel lamanya, tempat sahabatnya, tukang besi Betawi, sedang membuat mesin-mesin aneh dari barang bekas. Oni melangkah ke sana. Assalamualaikum, Bang Besi, serunya. Waalaikumsalam, Oni. Ada angin apa nih datang pagi-pagi? Tanya Bang Besi sambil mengelap peluh di dahinya. Oni menjelaskan semuanya, tentang pesan dari satelit langit selatan, tentang es yang retak, dan tentang keinginannya untuk membantu menyelamatkan alam. Bang Besi mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Oni selesai bercerita, lelaki tua itu tersenyum lebar. Wah, kalau soal laut dan es, aku punya sesuatu yang cocok buatmu, katanya sambil menunjuk ke dalam bengkel. Di sana, di bawah kain biru besar,
ada bentuk raksasa yang berkilau. Ini dia, proyek rahasiaku, Irrawaddy Dolphin Robot. Oni melongo. Apa itu, Bang? Bang besi menyingkap kainnya dengan gaya dramatis. Terlihat seekor robot lumba-lumba besar berwarna perak muda dengan garis biru muda di sisi tubuhnya. Matanya bersinar seperti bintang, dan di punggungnya ada kursi kecil berbentuk pelana dari anyaman bambu. Namanya Irrawaddy Dolphin Robot, jelas Bang besi dengan bangga. Dia bukan lumba-lumba biasa. Mesin ini bisa berenang di air es, menyelam dalam air asin, dan bahkan berbicara dengan makhluk laut. Dia bertenaga matahari dan gendangmu. Gendangku? Oni heran. Iya, kata Bang besi sambil menunjuk ke dada Oni. Nada gendangmu punya gelombang bunyi khusus. Kalau kau menabuhnya dengan irama yang tepat, Dolphin Robot ini akan bergerak, menari, dan membersihkan kotoran di air menggunakan sistem gelembung pembersih. Oni tersenyum lebar. Mesin yang luar biasa. Ini pasti izin Allah agar aku bisa menjaga bumi lebih baik. Selama 3 hari, Oni dan Bang besi bekerja bersama untuk menyiapkan Dolphin Robot itu. Mereka mengganti baut, mengecat ulang siripnya, dan mengisi tenaganya dengan sinar matahari. Si Pitu membantu dengan menyiarkan kabar keberangkatan Oni ke seluruh penjuru Nusantara. Anak-anak kampung datang beramai-ramai untuk melihat persiapan itu. Wah, Oni mau ke Kutub Selatan, ya? Tanya seorang anak kecil bernama Dodo. Iya, Du. Mau bantu bersihin es yang rusak karena polusi, jawab Oni sambil tersenyum ramah. Bawa oleh-oleh salju, ya? Teriak anak-anak sambil tertawa. Hari keberangkatan pun tiba. Langit cerah, angin bertiup lembut membawa doa dari seluruh warga kampung. Oni berdiri di atas Irrawaddy Dolphin Robot yang kini berkilau di bawah matahari pagi. Ia menabuh gendangnya pelan, dum, 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 dan robot lumba-lumba itu mulai bergerak pelan menuju sungai besar yang mengalir ke laut. Selamat jalan, Oni, teriak semua orang. Semoga Allah jaga perjalananmu. Dari kejauhan, suara Oni menggema, amin. Doakan Oni bisa pulang membawa kabar baik, ya. Perjalanan dimulai. Irrawaddy Dolphin Robot meluncur dengan cepat di antara ombak. Air laut memercik, membentuk busa berwarna biru muda yang memantulkan cahaya matahari. Si Pitu terbang di atas, mengawasi arah. Di langit, awan membentuk pola seperti batik megamendung, seolah-olah langit pun ikut memberi restu. Oni kagum melihat pemandangan laut lepas. Masya Allah, indah sekali ciptaan Mu, ya Rab, bisiknya. Ia melihat ikan-ikan berwarna-warni berenang di bawahnya, ubur-ubur menari pelan, dan karang-karang yang berkilau seperti permata. Tapi di kejauhan, Oni mulai melihat sesuatu yang mengganggu hatinya, lapisan air yang berubah warna menjadi abu-abu. Itu pasti daerah yang tercemar, kata si Pitu. Kita sudah mendekati wilayah perbatasan Kutub Selatan Nusantara. Semakin jauh mereka melaju, semakin banyak Oni melihat sisa plastik, botol, dan minyak mengapung di permukaan air. Burung-burung laut tampak lelah, dan sebagian ikan berenang lambat karena air terasa berat. Oni menghela napas panjang. Inilah sebabnya aku harus datang. Alam sedang meminta tolong. Ia menabuh gendangnya sekali, dum. Dan seketika dari mulut Dolphin Robot keluar gelembung besar yang menyerap minyak dan sampah. Gelembung itu pecah di udara menjadi kabut wangi seperti daun pandan. Laut pun perlahan kembali jernih. Beberapa lumba-lumba sungguhan muncul di sisi Dolphin Robot. Mereka bersiul gembira, berenang bersama, dan melompat-lompat di air dingin. Lihat, Oni, mereka senang kamu datang, kata si Pitu. Oni tersenyum. Alhamdulillah, berarti langkah pertama berhasil. Hari berganti malam. Bintang-bintang bersinar di atas laut yang mulai membeku. Oni menatap langit dan berzikir pelan, mengingat Allah sambil memeluk gendangnya. Angin dingin mulai terasa menusuk, tapi hatinya hangat karena tahu ia sedang melakukan hal baik. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka sampai di perairan Kutub Selatan Nusantara. Hamparan es putih menyambut mereka. Gunung-gunung es menjulang tinggi seperti istana kristal. Angin berembus membawa suara yang lembut, seperti lantunan sholawat alam. Oni berdiri di atas Dolphin Robot sambil berkata pelan, Allahu Akbar, betapa indah dan suci tempat ini.
Namun di tengah keindahan itu, Oni melihat pemandangan yang membuatnya sedih. Es retak dan kotor oleh minyak hitam serta serpihan plastik. Seolah bumi sedang menangis. Ia menatap dolphin robot dan berkata, "Kita harus bekerja lebih keras di sini, sahabat." Dolphin robot menjawab dengan suara lembut, "Siap, Oni. Aku akan bantu sekuat tenagaku." Oni mulai menabuh gendangnya lagi. Setiap dentuman menghasilkan gelombang suara yang merambat ke air dan memecah kotoran menjadi debu ringan yang diserap oleh es. Tapi karena suhu yang sangat dingin, dolphin robot mulai melambat. Tenaganya menurun. Mesin di dalam tubuhnya mengeluarkan bunyi, krek-krek-krek, dan akhirnya berhenti. Oni panik. "Wah, jangan macet dulu dong," katanya cemas. Ia mencoba menabuh gendang lagi, tapi robotnya tak bergerak. Es di sekeliling mereka mulai retak lebih besar, suara, kraak, terdengar menakutkan. Air laut di bawahnya mulai naik ke permukaan. Si pitu terbang cepat di atas kepala Oni. "Oni, kalau kita tidak bertindak, kita bisa tenggelam." Oni menatap langit yang berwarna biru pucat. Ia menutup matanya dan menarik napas panjang. "Ya Allah, tolonglah hamba MU ini. Aku ingin menjaga ciptaan MU, bukan merusaknya. Berilah petunjuk." Hatinya bergetar. Ia memegang gendangnya erat-erat, lalu mulai menabuhnya dengan irama baru. Irama yang lembut, tapi penuh keyakinan. Suara, dum, 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 bergema di antara gunung es. Dan tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Lapisan es yang pecah mulai berhenti. Retakannya memantulkan cahaya berwarna ungu, biru, dan emas. Permukaan es yang sebelumnya kusam kini berubah menjadi kristal bermotif batik Nusantara. Motif parang, megamendung, dan kaung muncul bercahaya di atas salju putih. "Subhanallah, indah sekali," seru Oni kagum. Dolphin robot hidup kembali, tubuhnya menyerap energi dari cahaya kristal itu. Ia berenang pelan sambil memainkan air, menari bersama cahaya. Si pitu berputar di udara sambil tertawa. Kutub selatan Nusantara kini berubah menjadi taman es penuh warna. Semua makhluk laut datang, paus, penguin, ikan kecil, untuk melihat keajaiban itu. Oni menatap mereka sambil berkata, "Kalau kita menjaga bumi dengan hati yang ikhlas, bumi pun akan memperlihatkan keindahannya kembali." Dan di antara gemerlap kristal batik itu, Oni berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus menjaga alam, dimanapun berada. Angin laut bertiup kencang membawa aroma asin dan dingin yang menusuk kulit. Ombak berkejaran seolah ingin ikut berlomba dengan iraudi dolphin robot. Robot lumba-lumba ajaib yang membawa ondel-ondel Oni menembus samudra luas menuju kutub selatan Nusantara. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya berwarna keemasan, menyinari permukaan air yang bergelombang lembut. Dari kejauhan, laut tampak seperti kain biru tua yang terbentang tanpa ujung, dihiasi kilau cahaya bagaikan benang emas. Oni duduk di atas punggung dolphin robot sambil memegang erat gendangnya. Ia mengenakan syal tebal bermotif batik parang yang melambai tertiup angin. Dingin banget," katanya sambil tertawa kecil, "tapi semangatku tetap panas seperti sate Betawi." Dolphin robot menirukan suara tawa pelan. "Hihihi, semangat itu sumber tenaga, Oni. Kalau semangatmu kuat, tak ada angin yang bisa menghentikan kita." Mereka berdua melaju melintasi samudra yang mulai berubah warna. Semakin jauh ke selatan, warna biru laut menjadi lebih muda, bercampur putih karena pecahan es kecil mulai muncul di permukaan. Udara menjadi lebih dingin, tapi cahaya matahari tetap bersinar terang. Setiap kali dolphin robot berenang, ekornya memercikkan air berkilau seperti bintang. Dalam perjalanan panjang itu, Oni melihat banyak hal yang membuat hatinya campur aduk. Di beberapa tempat, laut tampak indah dan bersih. Ikan-ikan berwarna-warni berenang ceria, ubur-ubur menari dengan lembut, dan terumbu karang bersinar seperti perhiasan. Namun di sisi lain, Oni juga melihat sisa-sisa minyak hitam yang menempel di atas permukaan air. Ada plastik-plastik kecil yang terombang-ambing, dan burung laut yang sayapnya terkena noda gelap. Oni memandang pemandangan itu dengan sedih. "Kasihan mereka," katanya pelan, "air laut ini dulu bening seperti kaca. Sekarang banyak yang kotor karena ulah manusia yang lupa menjaga." Dolphin robot mengeluarkan suara lembut seperti dengungan nada.
Jangan khawatir, Oni. Kita bisa bantu sedikit demi sedikit. Setiap tetes kebaikan akan jadi ombak besar kalau kita lakukan bersama. Oni mengangguk. Kau benar. Yup, kita mulai bersih-bersih. Dengan isyarat dari Oni, Dolphin Robot membuka panel di sisi tubuhnya. Dari situ keluar sinar hangat berwarna keemasan yang memancar ke air. Sinar itu bergerak seperti pita cahaya lembut menyapu permukaan laut. Dimanapun sinar itu menyentuh air, minyak hitam perlahan menghilang. Plastik mencair menjadi gelembung air, lalu berubah menjadi busa wangi seperti daun pandan dan bunga melati. Subhanallah, Oni berdecak kagum. Cantik sekali. Dolphin Robot menjawab dengan nada ceria, sinar ini bukan sembarang sinar, Oni. Ini cahaya pembersih yang dibuat dari energi matahari dan irama gendangmu. Semakin ikhlas kamu menabuh, semakin hangat sinarnya. Oni tertawa kecil, berarti kalau aku main gendang dengan senyum, laut bisa tersenyum juga, ya. Tepat sekali, kata Dolphin Robot sambil berputar pelan di air. Sepanjang perjalanan, Oni menabuh gendangnya dengan irama lembut. Dum-dum-dum, bunyi itu merambat lewat udara dan air. Ikan-ikan mendekat, seolah mendengar panggilan teman lama. Seekor paus kecil muncul dari dalam laut dan menyemburkan air tinggi ke udara. Wah, seru Oni gembira, lihat, mereka menyambut kita. Paus kecil itu mengeluarkan suara lembut, seperti bernyanyi. Suaranya berpadu dengan bunyi gendang Oni dan dengungan Dolphin Robot. Laut yang tadi sunyi kini penuh musik alami. Setiap tetes air menari mengikuti irama. Hari berganti malam, lalu pagi, lalu malam lagi. Perjalanan itu terasa panjang, tapi Oni tak pernah merasa bosan. Di setiap sudut laut, selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari. Ia melihat bintang laut sebesar topi, ubur-ubur bercahaya biru, dan ikan yang bisa menyalakan lampu kecil di tubuhnya. Semua makhluk laut itu tampak senang karena laut mulai bersih kembali. Suatu sore, mereka melewati area laut yang diselimuti kabut tebal. Matahari hampir tak terlihat. Angin bertiup keras hingga ombak bergulung besar. Oni berpegangan erat pada Dolphin Robot sambil berkata, hati-hati ya, sahabat. Aku tidak ingin jatuh ke air dingin. Dolphin Robot menjawab dengan suara stabil, tenang saja, Oni. Aku dilengkapi radar angin dan sensor gelombang. Tapi kita harus lebih hati-hati, karena kabut ini berasal dari uap polusi laut yang belum bersih sepenuhnya. Oni menatap ke sekitar. Di antara kabut, ia melihat bayangan besar bergerak di bawah air. Sekilas, bentuknya seperti kapal tua yang karam. Itu apa, Dolphin? Tanyanya. Aku mendeteksi benda logam besar di bawah laut. Mungkin itu kapal lama yang tenggelam dan bocor, melepaskan minyak ke laut. Jelas Dolphin Robot. Tanpa ragu, Oni menabuh gendangnya lebih cepat. Irama yang ia mainkan membuat sinar pembersih Dolphin Robot menjadi lebih terang. Mereka menyelam perlahan ke bawah. Air terasa dingin dan gelap, tapi cahaya keemasan dari Dolphin Robot menerangi sekitar. Benar saja, di dasar laut ada kapal kayu besar yang sudah ditumbuhi rumput laut dan karang. Dari lambung kapal, minyak hitam perlahan keluar, membentuk aliran kecil menuju permukaan. Oni mendekat dan berkata, kapal tua ini pasti sudah lama tenggelam. Tapi lihat, masih bisa mencemari laut sampai sekarang. Dolphin Robot menyinari lambung kapal itu. Dalam sekejap, minyak berhenti keluar. Air di sekitar mereka berubah menjadi jernih. Ubur-ubur kecil berenang menghampiri Oni, seolah berterima kasih. Terima kasih, sahabat-sahabat kecil, kata Oni sambil tersenyum. Aku cuma ingin laut ini bisa bernafas lagi. Ketika mereka naik ke permukaan, kabut mulai menipis. Matahari sore muncul lagi, memantulkan cahaya indah ke permukaan air. Burung-burung laut terbang melingkar di atas kepala mereka. Kau lihat itu? Tanya Dolphin Robot. Mereka datang karena laut mulai sehat. Oni menatap langit yang memerah, hatinya hangat. Allah benar-benar maha baik. Kalau kita menjaga alam, alam juga menjaga kita. Malam kembali datang. Bintang-bintang muncul satu persatu, membentuk garis seperti jembatan cahaya di langit. Oni berbaring di atas punggung Dolphin Robot sambil menatap bintang. Indah sekali, ya. Aku jadi teringat kampungku,
katanya pelan. Di sana juga banyak bintang, tapi aku tidak pernah melihatnya dari laut seperti ini. Dolphin robot menanggapi lembut, bintang-bintang ini adalah penunjuk arah. Dulu para pelaut Nusantara juga menggunakan mereka untuk berlayar. Sekarang, mereka menemani kita dalam misi menjaga bumi. Oni mengangguk. Ia merasa kecil di tengah luasnya samudra, tapi juga merasa penting. Seperti satu titik cahaya di langit malam yang ikut membuat dunia lebih terang. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di wilayah perairan yang benar-benar dingin. Suhu udara hampir beku. Es kecil mengapung di sekitar mereka, perlahan menempel di sisi Dolphin robot. Setiap kali sinar pembersihnya menyentuh es, lapisan kotor di atasnya hilang dan es itu kembali jernih seperti kaca. Dari kejauhan, Oni melihat gunung es raksasa yang bentuknya seperti pintu gerbang raksasa batik kawung. Ia terpesona. Masya Allah, lihat itu, Dolphin. Seperti karya seni dari alam. Dolphin robot menatapnya dengan mata bercahaya lembut. Itulah keindahan ciptaannya, Oni. Tapi lihat di sisi kiri, sebagian es sudah mulai mencair karena polusi panas dari laut. Oni menghela napas. Kita harus bersihkan juga bagian itu. Mereka mendekat ke gunung es yang retak. Dolphin robot menembakkan sinar hangatnya, tapi kali ini Oni ikut menabuh gendang dengan irama cepat. Suara, dum tak dum, menggema di udara. Sinar hangat berpadu dengan ritme musik, membuat air bergetar lembut. Es yang retak mulai menyatu kembali, dan warnanya berubah dari abu-abu menjadi biru muda yang bening. Berhasil, seru Oni sambil tertawa riang. Beberapa penguin muncul dari celah es dan berbaris rapi di pinggir lautan. Mereka menatap Oni, lalu bertepuk sayap, seolah memberi selamat. Seekor bayi penguin bahkan berjalan kecil-kecil mendekat, terpeleset sedikit, lalu memeluk kaki Oni. Hehehe, lucunya kamu, kata Oni sambil mengelus kepala penguin kecil itu. Lihat, Oni, kata Dolphin robot. Mereka bisa kembali bermain karena airnya bersih. Oni tersenyum lebar. Alhamdulillah, satu langkah lagi menuju kutub selatan Nusantara yang bersih. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjalanan penuh kerja keras dan keajaiban kecil. Oni terus membersihkan laut bersama Dolphin robot. Ia menabuh gendang setiap kali menemukan polusi, dan sinar hangat dari robot itu menyembuhkan luka-luka bumi. Kadang-kadang, pelangi muncul di atas air sebagai tanda kebahagiaan alam. Kadang pula, ombak membentuk-bentuk hati, seperti ucapan terima kasih dari laut. Perjalanan Oni tidak hanya panjang, tapi juga penuh pelajaran. Ia belajar bahwa laut yang luas ternyata punya hati. Es yang diam bisa bicara lewat cahaya. Dan setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Setiap malam, sebelum tidur di atas punggung Dolphin robot, Oni selalu berdoa, "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku kesempatan menjaga bumi MU. Jadikan setiap langkahku bermanfaat untuk makhluk MU yang lain." Dolphin robot biasanya membalas doa itu dengan berdesir pelan, seperti bisikan angin laut yang ikut mengucap, "Amin." Dan di bawah langit yang dipenuhi bintang, Oni terus tersenyum. Ia tahu, perjalanan ini mungkin masih panjang, tapi hatinya tak pernah lelah. Karena setiap kali ia melihat laut yang kembali bersih dan makhluk laut yang menari gembira, ia tahu satu hal pasti. Menjaga bumi itu adalah bentuk cinta yang paling indah. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Suara mesin aero di Dolphin robot yang biasanya berdengung lembut kini berubah menjadi bunyi aneh. Krek, krek, krek. Lalu, hening. Air di sekitar mereka mulai membeku kembali, dan robot lumba-lumba yang gagah itu berhenti bergerak. Matanya yang berwarna biru muda perlahan meredup, dan ekornya yang bercahaya berhenti bergetar. Oni terdiam. Ia menatap sekeliling, hamparan es sejauh mata memandang, langit berwarna abu-abu pucat, dan angin kutub yang menggigit kulit kayu wajahnya. Waduh, Ira, kamu kenapa? Tanya Oni cemas, memanggil robotnya dengan panggilan akrab, Ira. Tapi tak ada jawaban. Hanya ada suara angin dan gelegar es yang mulai retak dari kejauhan. Oni berusaha menekan tombol di sisi punggung robot, berharap sistemnya hidup kembali. Ayo, Ira, jangan menyerah. Kita baru sampai di sini. Kita masih harus bersihin es yang kotor, kan? Suaranya gemetar,
tapi matanya penuh harapan. Namun layar di dada Ira hanya menampilkan simbol merah berkedip, sistem beku. Energi rendah. Oni menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan waktu untuk panik. Tapi udara semakin dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Bulu-bulu halus di wajahnya mulai tertutup embun beku. Angin menerpa kuat hingga kain hias warna-warni di kepala ondel-ondelnya berkibar kaku. Ia merapatkan jaket tebal yang terbuat dari serat pandan sintetis buatan Betawi Lab, hangat, tapi kini hampir tak mampu menahan dingin kutub. Tiba-tiba, kra! Sebuah suara keras menggema. Sebuah lempeng es raksasa di belakangnya pecah, membentuk jurang biru kehitaman yang dalam. Oni terloncat. Ia hampir terjatuh ke air es jika saja tidak berpegangan pada sirip logam Ira. Air dingin memercik dan mengkristal seketika menjadi serpihan kaca beku di udara. Oni berusaha menenangkan diri. Ia menatap ke arah jurang es itu, dan hatinya bergetar. Di bawah sana, ia melihat ikan-ikan beku terperangkap di antara bongkahan es dan sampah-sampah plastik yang terselip di sela-selanya. Pemandangan itu menyedihkan. Kasihan sekali mereka, gumamnya lirih. Kita datang untuk membersihkan ini semua, tapi malah macet di tengah jalan. Oni menutup matanya sebentar. Ia mengingat pesan dari kakek ondel-ondelnya dulu. Nak, setiap kali kamu menghadapi masalah besar, jangan langsung sedih. Di dalam hatimu ada gendang yang bisa menyalakan semangat. Kalau kamu menabuhnya dengan niat baik, bukan cuma kamu yang akan kuat, tapi juga dunia di sekelilingmu. Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya seperti suara lembut dari masa lalu. Oni membuka matanya perlahan. Benar juga, gendangku, katanya pelan, matanya bersinar lagi. Ia menatap gendang besar yang tergantung di punggungnya, gendang warisan leluhur Betawi, dibuat dari kulit kelapa tua dan serat bambu laut yang hanya ada di perairan Nusantara. Gendang itu tak hanya alat musik, tapi juga simbol semangat dan doa. Oni lalu berlutut di atas es. Ia meletakkan gendang di depannya, menepuk-nepuk pelan permukaannya untuk memastikan masih utuh. Angin berhembus kencang, membuat pita merah di sekeliling gendang berkibar seperti bendera kecil. Baiklah, Ira, ucap Oni lembut, kita nggak boleh menyerah. Aku bakal coba satu hal. Kalau aku niat baik, Allah pasti bantu. Ia mengambil napas dalam, lalu mulai menabuh pelan. Dum, tak, dum, tak. Suara gendang bergema lembut di tengah keheningan kutub. Suara itu mengalun seperti denyut jantung bumi. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Permukaan es yang retak mulai bergetar, tapi bukan karena pecah, melainkan karena merespons irama gendang Oni. Dari celah-celah es yang sebelumnya dingin dan kusam, muncul cahaya biru lembut seperti sinar dari dalam bumi. Cahaya itu menyebar perlahan, membentuk garis-garis indah yang berpola, batik. Oni menatap kagum. Subhanallah, katanya spontan. Esnya jadi batik? Memang benar. Es yang tadinya putih polos kini berubah menjadi kristal berwarna biru, hijau, dan ungu muda, membentuk pola batik parang dan mega mendung khas Nusantara. Cahaya dari dalam es itu menerangi seluruh area di sekitar Oni dan Ira, membuat kutub yang dingin mendadak terasa hangat dan hidup. Ira, si robot lumba-lumba, pun perlahan bangkit. Matanya kembali menyala. Energi terisi dari sumber tak dikenal. Terdengar suara lembut dari sistem robot. Oni tertawa gembira. Hahaha, itu dari gendangku, Ira. Dari semangat baik. Robot lumba-lumba itu mengeluarkan bunyi ceria, seperti suara tawa elektronik. Ia melompat sedikit, memercikkan air kristal yang berkilau bagai bintang. Oni ikut melompat kecil di atas es yang kini kuat kembali. Ia menabuh gendangnya lebih cepat, dan pola batik semakin luas, menyebar hingga ke horizon. Di langit, burung-burung salju bermunculan, menari di udara. Mereka membentuk formasi menyerupai tulisan indah berwarna putih. Bumi tersenyum. Oni melihat pemandangan itu sambil menatap ke atas. Air matanya nyaris menetes, tapi segera berubah menjadi butiran kristal kecil yang berkilau di udara. Terima kasih, ya Allah, bisiknya pelan, atas keajaiban ini. Namun keajaiban belum selesai. Dari bawah es, muncul gelembung-gelembung besar yang pecah menjadi kabut halus beraroma bunga melati. Kabut itu menyebar ke seluruh arah, menghapus kotoran dan polusi yang masih tersisa di udara kutub.
Dalam waktu singkat, langit yang tadinya kelabu berubah menjadi biru muda cerah. Matahari kutub muncul kembali, memantulkan cahaya di atas kristal batik yang membentang sejauh mata memandang. Oni berdiri di tengah pemandangan itu. Ia merasa kecil, tapi juga bahagia, karena niat kecilnya untuk menolong bumi telah membawa keajaiban besar. Ia menepuk dada Ira, "Kamu baik-baik aja sekarang?" "Ya, Tuan Oni," jawab Ira dengan nada riang. Energi batik murni terdeteksi. Suhu stabil. Misi dapat dilanjutkan. Oni tertawa, syukurlah. Tapi ingat ya, Ira, ini semua bukan karena aku. Ini karena kita niat baik. Dan kalau kita niat baik, Allah bantu dari arah yang gak disangka-sangka." Ira mengangguk dengan gaya lucunya. Siripnya bergoyang pelan, dan dari ekornya keluar semburan air hangat yang membentuk pelangi kecil di udara. Oni memandangi pelangi itu sambil berkata, "Cantiknya, kayak senyum bumi. Ya, Ira?" "Ya, Tuan Oni, bumi sedang tersenyum." Oni menabuh gendangnya sekali lagi, kali ini pelan, bukan untuk memanggil kekuatan, tapi untuk mengucap syukur. Suara lembut gendang itu melayang di udara, menyapa hewan-hewan laut yang muncul di permukaan. Anjing laut kecil, penguin mungil, dan seekor paus putih yang melambaikan ekornya dengan gembira. Mereka semua seakan berterima kasih kepada Oni dan Ira. Oni melambaikan tangan sambil tertawa. "Sama-sama, teman-teman. Kita harus jaga bumi bareng-bareng. Ya?" Angin kutub kini terasa hangat. Di kejauhan, matahari berputar di cakrawala seperti bola emas yang enggan tenggelam. Dan di tengah gemerlap cahaya kristal batik, Oni berdiri tegak, seorang ondel-ondel kecil dari Betawi yang membawa semangat besar untuk menjaga bumi Nusantara. Oni berdiri di atas hamparan es yang kini berkilau seperti kaca bening. Udara di sekitar masih dingin, tapi tidak menusuk lagi. Angin yang tadinya menggulung tajam kini berhembus lembut, seperti napas hangat bumi yang baru saja disembuhkan. Ia melihat sekeliling, gunung-gunung es menjulang seperti istana kristal, dan cahaya matahari kutub menari-nari di permukaannya, memantulkan warna keemasan dan biru muda yang indah. Semua terasa tenang, tapi hati Oni masih bergetar dengan rasa haru yang dalam. Ia menatap gendangnya. Permukaan kulitnya kini berpendar lembut, seolah ikut bernafas bersama bumi. Di dalam dirinya, Oni tahu bahwa gendang itu bukan hanya benda, tapi sahabat sekaligus pengingat bahwa setiap kebaikan kecil bisa menjadi doa untuk seluruh alam. Perlahan, ia menutup matanya. Angin berhenti sesaat, seolah ikut menunggu apa yang akan ia lakukan. Dengan lembut, Oni berdoa, suaranya lirih tapi penuh keyakinan. "Ya Allah yang Maha Baik, Engkau ciptakan bumi ini begitu indah. Engkau jadikan laut dan langit bersaudara, Engkau titipkan gunung, hutan, dan es agar manusia belajar bersyukur. Aku hanya Oni yang kecil, tapi aku ingin bumi ini tetap cantik seperti batik yang Engkau ajarkan lewat ciptaan Mu. Lindungilah bumi ini, ya Allah, agar tidak rusak oleh tangan-tangan yang lupa bersyukur." Suara Oni bergema lembut di udara. Irawadi Dolphin Robot ikut menundukkan kepalanya, lampu matanya meredup, seolah turut berdoa. Gunung es di sekeliling Oni berdiri diam, hanya terdengar gemericik air yang membeku perlahan di sela-sela celahnya. Suasana itu terasa seperti bumi sedang ikut mendengarkan doa kecil seorang ondel-ondel dari tanah jauh. Setelah berdoa, Oni membuka matanya perlahan. Ada sinar lembut di wajahnya. Ia tahu, meski dirinya kecil, tapi doa yang keluar dari hati yang tulus bisa menembus langit. Ia lalu memegang gendangnya dengan kedua tangan, menarik napas panjang, dan menabuhnya pelan-pelan. Dum, dum, dum. Suara itu tidak keras, tapi bergema jauh. Gema gendang Oni memantul di antara gunung es, melintasi lembah-lembah salju, dan bahkan terdengar hingga ke dasar laut kutub yang tenang. Setiap dentuman gendang seperti membawa pesan damai untuk seluruh penjuru bumi. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi lagi. Retakan-retakan es yang tadinya masih membayang di kejauhan kini berhenti. Tidak ada lagi suara, kraat, yang menakutkan. Sebaliknya, dari retakan itu justru keluar cahaya lembut seperti benang emas yang menari. Cahaya itu menyambung pecahan es yang terpisah, menutup luka-luka bumi dengan pola indah. Oni terpana.
Ia memandangnya dengan mata membulat penuh takjub. Masya Allah, gumamnya, esnya jadi batik lagi. Dan benar saja, permukaan es yang tadinya rusak kini berubah menjadi kristal bening bermotif batik Nusantara. Ada motif mega mendung yang menggambarkan awan teduh, parang rusak yang melambangkan kekuatan dan kesetiaan, serta kawung yang mirip bunga teratai, simbol keseimbangan dan kesucian. Warna-warna lembut muncul di tengah dingin kutub, biru muda, hijau toska, keemasan, dan sedikit jingga dari pantulan matahari. Semua berpadu seperti lukisan raksasa di permukaan bumi. Cahaya dari pola-pola itu menari di udara, membentuk bayangan indah di wajah Oni. Lihat, Irah, lihat betapa cantiknya bumi kita kalau dijaga dengan niat baik, seru Oni sambil menunjuk ke arah kristal yang memantulkan cahaya. Irah, si lumba-lumba robot, bersuara dengan nada ceria, data baru terdeteksi, pola batik ekologis. Sumber, tabuhan gendang kesyukuran. Oni terkekeh, hehe, iya, ini batik dari rasa syukur, Irah, bukan dari mesin, tapi dari hati. Ia menabuh sekali lagi. Dum, dum. Gunung es di sebelah timur berkilau. Lalu, dum, dum, lagi, dan gunung di barat ikut bersinar. Dalam sekejap, seluruh daratan es berubah menjadi lautan kristal batik yang berkilauan di bawah sinar matahari. Bahkan awan di langit memantulkan warna-warna lembut itu, seolah ikut berpola batik. Hewan-hewan kutub mulai keluar dari persembunyian mereka. Seekor penguin kecil berjalan mendekat, melompat di atas kristal sambil mengeluarkan suara, kuak, riang. Anjing laut mengguling-gulingkan tubuhnya di atas es yang kini hangat, dan dari laut muncul paus putih besar, meniupkan air seperti kembang api pelangi. Oni tertawa gembira. Heh, lihat, Irah, mereka senang. Esnya bukan cuma sembuh, tapi juga jadi tempat bermain yang indah. Ira menanggapi dengan mengibaskan ekornya, menyemburkan air berbentuk hati ke udara. Semburan itu membeku sebentar lalu pecah jadi debu cahaya yang berterbangan seperti salju lembut. Lalu Oni berdiri tegak, menatap ke langit. Ia merasa seluruh bumi sedang bernyanyi bersamanya. Suara gendangnya tak hanya menggema di telinganya, tapi di dalam hatinya. Ia mulai menari pelan di atas es, gerakannya lembut, mengikuti irama gendang yang suci dan damai. Setiap langkahnya membuat es di bawahnya memunculkan bunga kristal berbentuk melati dan teratai, dua simbol keindahan dan kemurnian Nusantara. Irawadi Dolphin Robot ikut berputar di sekelilingnya, menari seperti sahabat yang memahami bahasa gendang. Suasana berubah menjadi festival cahaya. Langit biru terang, matahari bersinar hangat, dan udara membawa harum melati yang lembut. Bahkan burung-burung kutub yang biasanya pendiam kini berkicau, menyuarakan nada-nada harmoni yang berpadu dengan tabuhan gendang Oni. Gema musik itu sampai jauh, bahkan ke belahan dunia lain. Di pulau-pulau tropis Nusantara, anak-anak kecil yang sedang bermain layang-layang tiba-tiba berhenti dan menatap langit. Mereka melihat cahaya batik menari di awan. Ibu, awan-awan itu seperti batik, seru mereka. Ibu mereka tersenyum. Itu tanda bumi sedang bahagia, nak. Sementara itu, di dasar laut, karang-karang yang sempat kusam karena polusi perlahan kembali berwarna. Rumput laut menari-nari lembut, dan ikan-ikan kecil berenang riang seolah ikut mendengar irama gendang dari jauh. Semua terasa hidup kembali. Oni menatap semua keajaiban itu dengan mata berbinar. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan sekadar keindahan, tapi juga pesan. Pesan dari Allah bahwa alam akan selalu menjawab doa yang tulus dan perbuatan baik, sekecil apapun itu. Terima kasih, ya Allah, ucap Oni lembut sambil menunduk. Aku janji akan terus menjaga bumi ini dengan niat baik. Ira menatap Oni dengan mata biru cerahnya, lalu berkata, data emosi terdeteksi, rasa syukur. Menyarankan penyimpanan data dalam memori sebagai energi abadi. Oni tertawa kecil. Hehehe. Bagus banget, Ira. Simpan rasa syukur itu, ya. Karena itu bahan bakar yang gak akan habis. Matahari makin tinggi. Cahaya keemasan menyentuh puncak gunung es yang kini berkilau seperti istana kaca batik. Dari udara, tampak pola batik raksasa membentuk peta Nusantara di permukaan kutub, seakan bumi sedang mengenakan kain kebanggaan Indonesia. Oni menatap hasil tabuhannya dengan bangga, tapi juga rendah hati.
Ia tahu, semua ini bukan karena dirinya hebat, tapi karena ia mau berdoa dan berbuat baik dengan tulus. Ia menabuh sekali lagi, kali ini bukan untuk mengubah apapun, tapi hanya untuk mengucap terima kasih. Dum, dum. Setiap dentuman gendang mengirimkan gelombang cahaya lembut yang terbang ke langit, lalu pecah menjadi bintang-bintang kecil. Bintang-bintang itu membentuk tulisan di langit. Oni menatap tulisan itu, dan tanpa sadar meneteskan air mata haru. Alhamdulillah, bumi ini masih bisa tersenyum, katanya pelan. Di saat itu, Ira berkata pelan, Tuan Oni, misi kita belum selesai. Masih banyak tempat yang membutuhkan cahaya gendangmu. Oni mengangguk. Aku tahu, Ira, tapi hari ini, kita bersyukur dulu, karena bumi sudah kembali tersenyum. Ia memandang langit biru, lalu menatap ke permukaan air. Di sana, bayangan dirinya dan Ira terlihat jelas, dikelilingi pola batik yang berkilau. Oni tersenyum kepada bayangan itu, seolah sedang bercermin pada hatinya sendiri. Yuk, Ira, katanya sambil mengelus kepala robot lumba-lumba itu. Kita lanjut nanti. Sekarang kita nikmati dulu keindahan hadiah dari Allah ini. Dan di tengah cahaya yang lembut, Oni duduk di atas bongkahan kristal batik. Ia menabuh gendangnya perlahan, menciptakan lagu sederhana yang terdengar seperti lulabi untuk bumi. Angin berhembus pelan, membawa suara gendang itu ke segala penjuru dunia, agar semua makhluk tahu, bumi bisa sembuh, jika dijaga dengan cinta. Kutub selatan Nusantara kini tidak lagi sunyi. Ia bersinar penuh warna, seakan bumi sedang mengenakan kain batik terbesar di dunia. Permukaan es yang tadinya putih polos kini berpendar biru, hijau, jingga, ungu, dan emas lembut. Cahaya itu memantul ke langit, membuat aurora berbentuk motif batik yang menari-nari di udara. Dari kejauhan, jika dilihat dari angkasa, seluruh wilayah itu tampak seperti bunga raksasa yang sedang mekar di ujung bumi. Oni berdiri di atas bongkahan es besar, memandangi pemandangan itu dengan hati bergetar bahagia. Udara kutub yang dingin kini terasa seperti belayan lembut. Angin berhembus pelan membawa aroma laut yang segar bercampur wangi melati yang datang entah dari mana. Matahari kutub berputar rendah di cakrawala, memancarkan sinar keemasan yang membelai lembut rambut kuda-kuda dari hiasan kepala ondel-ondelnya. Di sampingnya, Irrawadi Dolphin Robot kini menyala terang kembali. Tubuhnya berkilau seperti perak hidup, dengan sirip berlapis kristal batik yang memantulkan cahaya seperti pelangi. Matanya yang biru cerah berkedip lembut, menandakan bahwa sistemnya telah pulih sepenuhnya. Ia bergerak lincah, berenang di antara bongkahan es yang kini berubah menjadi patung-patung alami bermotif indah. Selamat datang kembali, Ira, kata Oni sambil tersenyum. Robot lumba-lumba itu menatap Oni dengan ekspresi senang, lalu bersuara dengan nada ceria. Energi alam seimbang. Suhu stabil. Semua sistem berfungsi. Bumi tersenyum. Oni tertawa kecil. Hehe, iya, Ira. Bumi tersenyum, dan kita juga harus tersenyum. Ia menatap ke sekeliling. Makhluk-makhluk laut yang sebelumnya sembunyi kini muncul dari dalam air. Ada penguin kecil yang melompat-lompat di atas kristal batik, seolah sedang menari. Anjing laut berguling-guling sambil meniup gelembung udara yang berubah menjadi bola cahaya berwarna. Seekor paus putih raksasa muncul dari dalam laut, menyemburkan air tinggi ke udara hingga membentuk pelangi. Semua makhluk laut bersorak dengan cara mereka sendiri. Suara gemericik air, dengungan lembut, kicauan burung salju, semuanya bergabung membentuk simfoni alami yang indah. Suara itu menyatu dengan dentuman halus gendang Oni yang ia tabuh pelan, membentuk irama damai yang menggema di seluruh kutub selatan Nusantara. Oni tersenyum bahagia. Ia berkata pelan, tapi suaranya seolah didengar oleh seluruh alam. Kalau kita mencintai bumi, bumi pun akan tersenyum pada kita. Begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, angin berhenti sejenak, seolah bumi mendengarkan. Lalu hembusan lembut datang membawa kilau cahaya baru dari langit. Cahaya itu menari turun seperti hujan bintang kecil. Setiap bintang jatuh menyentuh es, langsung berubah menjadi bunga kristal berbentuk batik. Ada yang berbentuk parang, ada yang seperti mega mendung, ada pula yang menyerupai burung Garuda kecil terbang. Irrawadi Dolphin Robot menatap ke langit dan berkata, "Analisis,
Cahaya itu adalah respon alam terhadap kata-kata Tuan Oni. Oni menatap kagum. Masya Allah, berarti bumi memang bisa mendengar, ya, Ira. Robot itu mengangguk pelan. Ya, setiap kata baik mempunyai gelombang. Dan gelombang itu menghidupkan alam. Oni tersenyum lagi. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan kedamaian yang luar biasa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap makhluk di bumi, besar atau kecil, punya peran dalam menjaga keseimbangan dunia. Bahkan suara lembut gendangnya bisa membawa kebaikan yang nyata. Ia menatap lautan luas. Di bawah permukaan air, tampak kilauan cahaya-cahaya kecil seperti bintang di dalam laut. Itu adalah rumah karang yang hidup kembali, ikan-ikan warna-warni yang berenang bahagia di antara gelombang lembut. Seekor gurita kecil menyapa Oni dengan melambaikan tentakelnya. Lihat, Ira, semua hidup lagi. Subhanallah, betapa indahnya kalau bumi bersih. Ira menjawab, keindahan adalah bentuk syukur. Dan bersih adalah bukti cinta. Oni tersenyum bangga mendengar kalimat itu. Kamu pintar banget, Ira. Lalu, tiba-tiba dari langit turun seberkas cahaya biru kehijauan. Cahaya itu membentuk tulisan indah yang berputar di udara. Terima kasih, penjaga bumi. Huruf-huruf itu berkilauan, lalu berubah menjadi ribuan burung kecil dari cahaya yang berterbangan mengelilingi Oni. Burung-burung cahaya itu membentuk lingkaran, menari di udara sambil mengeluarkan suara yang lembut seperti nada seruling bambu. Oni tertawa kecil. Hehe, jangan terbang terlalu dekat, nanti kena es, katanya sambil menepuk tangan pelan. Tapi burung-burung cahaya itu justru mendekat, mengelilingi Oni dan Ira, lalu satu persatu berubah menjadi butiran kristal kecil yang menempel di pakaian Oni. Kini jubah ondel-ondelnya bersinar lembut dengan pola batik bercahaya. Ira menatap kagum. Tuan Oni, Anda telah menjadi bagian dari batik bumi. Oni menatap dirinya sendiri, lalu tertawa malu. Hehe, iya, tapi aku bukan pahlawan, Ira. Aku cuma ondel-ondel kecil yang ingin bumi tetap tersenyum. Ira mengeluarkan suara lembut seperti tawa elektronik. Itu sudah cukup untuk menjadi pahlawan, Tuan Oni. Oni menatap laut sekali lagi. Ia ingin mengingat pemandangan ini selamanya. Langit berwarna lembut seperti kain songket, air laut berkilau seperti permata, dan gunung-gunung es menjulang seperti benteng damai. Semua tampak hidup, seolah bumi sedang bernapas dalam kebahagiaan. Lalu Oni menabuh gendangnya satu kali lagi, bukan untuk mengubah apapun, tapi sebagai ucapan syukur. Dum! Dentuman itu bergema jauh, melewati samudra, menembus langit, dan terdengar sampai ke daratan Nusantara. Di sana, di bawah pohon beringin besar di kampung Betawi, sekelompok anak kecil sedang bermain. Mereka berhenti, menatap langit, dan salah satu dari mereka berkata, kamu dengar nggak? Kayak ada suara gendang jauh banget. Yang lain menjawab, iya, suaranya indah banget, kayak suara dari langit. Oni tidak tahu bahwa suaranya sudah sampai sejauh itu. Tapi mungkin memang begitu cara bumi berterima kasih. Gema gendangnya menjadi lagu untuk semua anak di dunia, mengingatkan bahwa cinta kepada bumi tidak membutuhkan kekuatan besar, hanya hati yang tulus. Ira lalu berenang memutari Oni sambil melompat gembira. Setiap kali ia melompat, percikan air berubah menjadi kupu-kupu es kecil yang berterbangan di udara. Mereka berpendar sebentar, lalu menghilang menjadi titik cahaya. Lihat, Ira, kupu-kupu esnya cantik banget, seru Oni kegirangan. Ira menjawab, mereka adalah energi bahagia. Muncul setiap kali Tuan Oni tersenyum. Oni tertawa lebar. Hehehe, berarti aku harus banyak tersenyum, ya? Ya. Semakin banyak senyum, semakin hangat dunia. Oni mengangguk. Ia memandang langit yang kini memantulkan cahaya jingga senja. Meski di kutub, hari terasa panjang, tapi warna langit berubah perlahan, menandakan waktu sudah berjalan. Ia tahu, sebentar lagi ia harus pulang ke Nusantara, membawa kabar baik bahwa bumi bisa sembuh jika dijaga dengan cinta. Ia melangkah ke arah Ira dan berkata, ayo, Ira, saatnya kita kembali. Tapi sebelum itu, Oni menunduk, menyentuh permukaan kristal batik di bawah kakinya, lalu berkata lembut, terima kasih, bumi.
Terima kasih sudah sabar. Maaf kalau kami, manusia, sering lupa menjaga. Ketika ia berkata begitu, permukaan es di bawahnya bersinar lembut. Seolah bumi membalas ucapannya dengan senyum. Sebuah getaran halus terasa di tanah, tapi bukan gempa. Itu seperti pelukan hangat dari bumi untuk Oni. Ira bersiap menyelam ke air. Tubuhnya berpendar, menghasilkan cahaya seperti bintang laut. Ia berkata, koordinat siap. Mode perjalanan Nusantara aktif. Oni naik ke punggungnya, menatap sekali lagi ke belakang. Gunung-gunung es yang penuh warna tampak seperti taman raksasa dari kristal. Semua makhluk laut melambaikan sirip dan sayap mereka, seolah mengucapkan selamat jalan. Dadah, teman-teman, teriak Oni sambil melambaikan tangan. Jaga kutub selatan Nusantara baik-baik, ya. Suara sorakan lembut terdengar dari segala arah, seperti paduan suara yang merdu. Paus meniup air, penguin melompat, burung-burung salju berputar di udara. Semua makhluk laut menyambut kedamaian baru itu dengan bahagia. Ira mulai bergerak, berenang cepat di antara es yang kini berwarna-warni. Air memantulkan cahaya batik, membuat sekeliling mereka seperti terowongan pelangi yang bergerak. Oni berpegangan erat sambil tertawa gembira. Wah, rasanya kayak terbang di dalam warna, katanya riang. Ira menjawab, itu karena bumi senang. Warna adalah senyum alam. Perjalanan mereka meninggalkan jejak cahaya di belakang. Jejak itu tidak hilang, tapi berubah menjadi jalur pelangi yang menghubungkan kutub selatan Nusantara dengan pulau-pulau di utara. Jalur itu menjadi simbol persahabatan antara manusia dan alam. Beberapa waktu kemudian, dari angkasa, para satelit yang mengorbit bumi merekam fenomena menakjubkan itu. Para ilmuwan di bumi kebingungan melihatnya. Mereka menamainya Aurora Batik Nusantara. Namun bagi Oni, itu bukan fenomena aneh, melainkan tanda cinta bumi yang tulus. Setelah perjalanan panjang, Oni menatap ke arah Cakrawala. Ia tersenyum, menepuk gendangnya, lalu berkata pelan, Alhamdulillah, bumi sudah kembali tersenyum. Ira menjawab dengan suara lembut, dan semua itu karena Tuan Oni mengajarkan cinta. Oni menatap langit biru yang mulai berubah keemasan, lalu menjawab, bukan aku, Ira, ini semua karena Allah yang Maha Indah. Kalau kita mencintai bumi, berarti kita juga mencintai ciptaannya. Mereka terus berenang menuju ufuk, meninggalkan jejak cahaya yang tak pernah padam. Tanda bahwa di suatu tempat di dunia, masih ada hati yang berdoa untuk bumi agar tetap tersenyum selamanya. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tetaplah bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga didoakan punya uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah MAL, afiah, amin. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat dan bahagia. Tulis juga di komentar ya, judul cerita apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian mau aku ceritakan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba Kilauan.